Kenapa Rune bisa terbang 100 kali lipat? Tonton video ini. Halo semua, hari ini kita akan membahas salah satu koin yang menurut saya sangat strong sekali untuk masa depan. Mengapa? Karena prinsipnya sama seperti di dunia manusia. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin besar cakupan masalah yang kita selesaikan, maka semakin tinggi gaji kita atau semakin tinggi value kita, kawan-kawan. Dan tidak hanya itu saja, yang namanya token harus memiliki kegunaan. Karena ada banyak project yang memang bagus menyelesaikan masalah, tetapi untuk token ataupun koinnya tidak dipakai sama sekali, kawan-kawan. Sekarang kita akan membahas mengapa project ini menurut saya dapat menjadi besar sekali. Mungkin potensi naik 50 kali lipat hingga 100 kali lipat untuk bull market berikutnya. Ya, pertama di sini kita akan bahas sebetulnya Rune ini project apa sih? Sebetulnya ini merupakan secara logika ya kawan-kawan, masalah yang sangat simpel sekali. Tetapi tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah ini sampai sekarang kecuali Rune ini, kawan-kawan. Jadi masalahnya adalah dimana jika kita ingin menukar Bitcoin kita dengan Ethereum kita, kawan-kawan. Saya cukup yakin bahwa di otak kalian pasti bertanya, bukannya sekarang kita sudah bisa menukarkan Bitcoin dengan Ethereum? Jawabannya adalah belum secara langsung, kawan-kawan. Kita akan lihat penjelasannya pada slide berikutnya. Jadi permasalahan utamanya adalah yang namanya blockchain, yang namanya kripto ini terdiri dari beberapa dunia, kawan-kawan. Misalnya di sini dunia Bitcoin dan juga dunia Ethereum memiliki dua buah chain ataupun rantai yang berbeda, kawan-kawan. Jadi kita lihat di sebelah kiri di sini, ini merupakan rantai Bitcoin, di mana Bitcoin mencatatkan transaksi di sini, berikutnya mencatatkan data di sini, berikutnya dunia Ethereum juga seperti itu, kawan-kawan. Dia mencatatkan transaksinya pada dunianya sendiri, berikutnya mencatatkan data di dunia dia sendiri, kawan-kawan. Jadi ada masalah di sini, di mana kedua chain ini tidak dapat bersatu ataupun bertukar informasi, kawan-kawan. Nah, perlu diingat bahwa dunia Ethereum ini sangat luas sekali, dia memiliki banyak sekali anak-anak. Jika kalian pernah mendengar yang namanya layer 2 Ethereum, ada yang namanya Arbitrum, Optimism, berikutnya kalian pasti pernah mendengar banyak sekali altcoin di Ethereum seperti Uniswap, berikutnya ada Curve DAO, dan banyak sekali, kawan-kawan. Bahkan token machine juga banyak yang dibangun di Ethereum. Nah, mereka ini anak-anak Ethereum dapat juga menggunakan dunia Ethereum, tetapi mereka tidak dapat berpindah dunia ke dunia Bitcoin, kawan-kawan. Itu merupakan masalah utamanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Memangnya belum ada teknologi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jawabannya belum ada, kawan-kawan. Mengapa? Karena kita akan membahas satu persatu sebetulnya teknologi yang sekarang ini seperti apa ya. Pertama, mungkin di sini ada dua pendekatan. Yang pertama centralized, yang kedua decentralized. Untuk yang centralized pasti sudah kita coret dari list kita. Mengapa? Karena yang namanya kripto, yang namanya blockchain sendiri sebetulnya diciptakan untuk menghilangkan pihak ketiga, kawan-kawan. Untuk menghilangkan kepercayaan kita kepada orang. Tetapi yang namanya centralized, kita harus percaya kepada orang. Terutama pendiri dan juga tim dari exchange tersebut, kawan-kawan. Nah, kita akan membahas dulu yang namanya centralized exchange. Sudah ada dua kejadian yang sangat besar sekali, kawan-kawan. Yang pertama, Mt. Gox, ini merupakan kejadian lampau. Mungkin banyak dari kalian tidak tahu kejadian ini. Intinya banyak sekali investor yang dirugikan dan juga banyak sekali Bitcoin yang hilang dengan kejadian ini. Berikutnya mungkin yang baru-baru ini ada yang namanya kasus FTX, kawan-kawan. Exchange terbesar di Amerika pada saat itu. Sangat terkenal sekali, sangat kuat sekali. Tiba-tiba dia hancur. Karena apa? Karena ownernya blunder, kawan-kawan. Jadi intinya kita masih harus percaya kepada ownernya, timnya untuk bertransaksi di dunia centralized exchange, kawan-kawan. Jadi menurut saya, checks bukanlah solusinya. Dan juga sebetulnya terkadang checks itu memberikan kita token palsu, kawan-kawan. Apa yang saya maksud dengan token palsu? Ya, ini hanyalah ilustrasi saja, kawan-kawan. Tetapi betul-betul terjadi di dunia nyata sekarang. Ya, misalnya kalian ingin membeli koin Ethereum menggunakan Binance, kawan-kawan. Ingat ya, kawan-kawan. Untuk koin merupakan koin asli. Berikutnya untuk token merupakan koin palsu, kawan-kawan. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk koin dan token itu sebetulnya berbeda dari kosakatanya sendiri. Kembali lagi, misalnya kalian ingin membeli Ethereum menggunakan Binance ya. Terkadang, kawan-kawan, koin yang Binance berikan kepada kalian merupakan token, kawan-kawan, ataupun perwakilan Ethereum di jaringan Binance, kawan-kawan. Begitu pula di Solana, begitu pula di Cardano dan sebagainya. Biasanya ada yang namanya perwakilan Ethereum di jaringan tersebut. Untuk bahasanya seperti ini, kawan-kawan. Ethereum token di jaringan Solana ataupun Ethereum token di jaringan Binance, kawan-kawan. Padahal yang asli kita butuh yang namanya Ethereum coin di jaringan Ethereum itu sendiri, kawan-kawan. Jadi terkadang konsep ini juga masih banyak tidak diketahui oleh para retail. Ini merupakan masalah, kawan-kawan, menurut saya untuk kedepannya, karena akan ada semakin banyak
di apps ataupun aplikasi yang membutuhkan konsep trustless ataupun konsep tidak mempercayai siapapun ya. Jadi kita tidak perlu percaya siapapun tetapi dapat menjalankan transaksi secara aman. Nah, berikutnya ada yang namanya decentralized exchange. Mungkin kalian semua berpikir, bukannya ini jawaban dari hal tadi, di mana ini merupakan decentralized. Tetapi patut saya garis bawahi di mana yang namanya decentralized exchange sekarang hanya dapat berjalan pada chain masing-masing. Misalnya apa? Misalnya Uniswap, dia hanya dapat menukarkan koin kawan-kawan di jaringan Ethereum saja. Berikutnya ada yang namanya PancakeSwap, pasti kalian semua pernah menggunakannya, itu hanya dapat menukarkan koin di jaringan Binance saja kawan-kawan. Jadi mereka bekerja tetapi dalam dunianya masing-masing ya, jadi belum dapat lintas dunia kawan-kawan. Misalnya di sini, jika saya cari Bitcoin menggunakan Uniswap, seperti gambar di samping, yang muncul adalah WBTC ataupun wrap Bitcoin ataupun Bitcoin yang dibungkus bahasa Indonesianya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah dari wrap token ataupun koin yang dibungkus ataupun konsep yang cukup viral sekarang ataupun cukup banyak digunakan sekarang. Misalnya kalian ingin menukarkan Bitcoin kalian dengan Ethereum. Jadi Bitcoin ini nantinya akan dibungkus oleh jaringan Ethereum ataupun oleh smart contract Ethereum. Jika saya gambarkan, koin yang dibungkus ini melambangkan nota di bawah ini kawan-kawan. Jadi ibaratnya kalian memiliki satu kertas yang bertuliskan saya punya satu Bitcoin. Dan kertas ini dapat digunakan di jaringan Ethereum kawan-kawan. Itu merupakan konsep dari wrap token. Jadi sebetulnya wrap token ini bukanlah koin asli tetapi hanya pertanda jika kalian memiliki koin Bitcoin. Nah, apa yang terjadi pada Bitcoin yang asli? Bitcoin yang asli ini biasa akan di-lock kawan-kawan ataupun di-freeze ya. Agar apa? Agar tidak jadi double nantinya kawan-kawan. Jadi intinya ini hanyalah perlambangan kawan-kawan. Ya, ini merupakan masalah dari wrap token ataupun token yang dibungkus tadi, seperti layaknya masalah pada US dollar sekarang ataupun pada uang fiat sekarang. Jadi hanya ibaratnya IOU kawan-kawan ataupun bukti kepemilikan bahwa kita memiliki aset tersebut ya, padahal tidak di-backup oleh apapun. Sebetulnya dapat diperdebatkan jika di dalam blockchain, pastinya asetnya akan terbackup secara langsung kawan-kawan, tetapi sama saja kawan-kawan, itu bukanlah token asli. Nah, ini merupakan perbandingan dari wrap Bitcoin ataupun WBTC dengan harga BTC yang asli ya. Seharusnya secara logika pasti kalian mengetahui ya, wrap Bitcoin dengan Bitcoin harusnya nilainya satu kawan-kawan ataupun garisnya stabil ya. Tetapi dalam kenyataannya seperti ini kita lihat pada saat beberapa momen harga wrap Bitcoin ini lebih rendah, bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada harga Bitcoin. Karena apa? Karena palsu tentunya kawan-kawan. Nah, berikutnya untuk CEX ataupun Centralized Exchange gagal. Berikutnya untuk DEX juga belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Berikutnya untuk wrap token ataupun token yang dibungkus juga belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang saya akan memperkenalkan dua konsep yang sangat kuat sekali yang katanya sih bisa menyelesaikan masalah tersebut ataupun menukarkan Bitcoin asli dengan Ethereum asli yang beda dunia. Kita akan melihatnya apakah mereka betul-betul bisa ataupun tidak ya. Sekarang kita akan membahas yang namanya crypto bridge ataupun jembatan kripto kawan-kawan. Secara konsep ini merupakan jembatan antar dunia. Ada dua jenis crypto bridge kawan-kawan. Yang pertama di sini menggunakan smart contract, tetapi ingat kawan-kawan, tidak semua koin dapat menggunakan smart contract. Misalnya apa? Misalnya Bitcoin. Bitcoin tidak dapat menggunakan smart contract. Jadi konsep ini tidak berlaku untuk Bitcoin. Ini merupakan penjelasan crypto bridge dari saya. Misalnya kalian ingin menggunakan Ethereum di jaringan Binance ya. Ingat ya, beda dunia kawan-kawan. Seharusnya tidak bisa. Apa yang terjadi pada crypto bridge? Yang terjadi adalah Ethereum kalian akan masuk dalam kontrak pintar ataupun masuk ke dalam sebuah mesin ibaratnya. Kemudian mesin tersebut akan memfreeze ataupun membakar koin Ethereum kalian, dan mesin ini secara otomatis akan mencetak Ethereum sintetis versi BNB kawan-kawan. Jadi ingat ya, koin yang asli disimpan ataupun dibakar, dan mesin tadi mencetak koin Ethereum sintetik di jaringan Binance kawan-kawan. Jadi yang kalian dapatkan adalah Ethereum sintetik di dunia Binance. Dapat digunakan di dunia Binance, tetapi itu bukanlah koin ETH native ataupun bukan koin ETH asli kawan-kawan. Berikutnya ada juga crypto bridge yang seperti ini yang lebih konvensional, tetapi lebih parah lagi menurut saya, karena kita membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini dapat berupa timnya, dapat berupa orang yang tidak kita ketahui latar belakangnya kawan-kawan. Permasalahan di sini, misalnya kalian ingin menukarkan USDT kalian dalam jaringan Ethereum menuju USDT kalian dalam jaringan Binance kawan-kawan. Seperti apa mekanismenya? Mekanismenya sangat simpel sekali kawan-kawan. Jadi USDT kalian dalam jaringan Ethereum akan masuk dalam pihak ketiga, lalu pihak ketiga akan mengkonfirmasi apakah kalian betul-betul mengirim ataupun tidak. Dan biasanya membutuhkan waktu yang panjang ya. Berikutnya pihak ketiga ini biasanya memiliki dua tabungan besar kawan-kawan ataupun dua kolam besar ya. Kolam pertama berisi USDT dalam Ethereum, berikutnya kolam kedua USDT
dalam jaringan Binance kawan-kawan. Berikutnya jika mereka sudah yakin bahwa Anda mengirim kripto ke dalam mereka, baru mereka akan mengirim USDT versi BNB ke kalian. Ini merupakan hal yang jelek sekali menurut saya. Mengapa? Karena kalian harus mempercayai pihak ketiga kawan-kawan. Dan ini merupakan rahasia umum yang cukup memalukan sebetulnya. Mungkin hack kripto terbesar sekarang berada di Crypto Bridge ini kawan-kawan. Jadi ada banyak sekali hacker yang berhasil mendapatkan uang dari Crypto Bridge ini. Ini merupakan beberapa saja kawan-kawan. Ada banyak sekali kawan-kawan kripto yang dicuri dari Crypto Bridge dalam beberapa tahun terakhir. Nah sekarang kita akan membahas, ini mungkin merupakan solusi yang paling mendekati dari tujuan awal kita, yaitu menukarkan Bitcoin asli ataupun Bitcoin native dengan Ethereum asli ataupun Ethereum native. Namanya adalah Atomic Swap kawan-kawan. Saya akan menjelaskannya, sebetulnya sangat simpel sekali ini, seperti layaknya COD Bitcoin kawan-kawan ataupun bertukar Bitcoin secara langsung saja kepada orang. Misalnya di sini kawan-kawan, orang yang di sebelah kiri ingin 1 Ethereum, berikutnya orang di sebelah kanan ingin 1 Bitcoin. Berikutnya mereka akan janjian kawan-kawan dengan jumlah yang sudah ditentukan di awal kawan-kawan. Jikalau A setuju, B setuju, baru terjadi suatu transaksi kawan-kawan. Dan tanpa pihak ketiga kawan-kawan. Tetapi apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah skalabilitas kawan-kawan. Tentunya solusi ini tidak dapat digunakan dalam skala besar, dalam skala banyak, dan dengan skala yang cepat ya. Karena kita harus memiliki orang yang memiliki kebutuhan A dengan orang yang memiliki kebutuhan B harus bertemu secara spesifik dan juga setuju ataupun sepakat secara spesifik kawan-kawan. Nah kembali lagi ke dalam pertanyaan awal tadi kawan-kawan. Jadi sebetulnya teknologinya sudah ada ataupun belum? Jawabannya sudah ada, tetapi belum ada yang dapat memenuhi kriteria di bawah ini kawan-kawan. Yang pertama, trustless. Ini merupakan jiwa dari kripto kawan-kawan, di mana kita tidak perlu percaya kepada siapapun untuk melakukan suatu transaksi, untuk melakukan suatu kegiatan, dan sebagainya. Karena yang namanya kepercayaan kawan-kawan merupakan sesuatu yang berbahaya. Manusia ini merupakan makhluk yang egois, yang punya banyak kesalahan, yang punya setan tentunya. Jadi menurut saya, lebih baik kita tidak trustless ataupun kita tidak percaya kepada siapapun karena lebih aman kawan-kawan. Berikutnya yang kedua, open source ataupun terbuka kawan-kawan untuk jeroannya sehingga kita dapat melihat secara pasti sebetulnya apa yang terjadi pada koin kita. Berikutnya tanpa pihak ketiga, berikutnya self custody ataupun kita yang mengelola dana kita sendiri. Berikutnya token natif bukan token palsu, ini cukup penting juga. Berikutnya bisa bekerja pada Bitcoin. Ini sangat penting sekali kawan-kawan karena kebanyakan DEX sekarang ataupun solusi lain tidak dapat menukarkan Bitcoin karena dia tidak memiliki smart contract. Ingat ya, Bitcoin tidak memiliki smart contract ataupun Bitcoin tidak dapat dimasukkan coding ke dalamnya. Dia hanya bisa mencatat yang namanya transaksi kawan-kawan. Berikutnya yang aman, berikutnya yang decentralized karena jiwa kripto adalah decentralized. Berikutnya murah juga kawan-kawan. Dan hanya ada satu koin yang dapat menyelesaikan masalah ini. Koin tersebut adalah Torchain ataupun Rune kawan-kawan. Di mana yang ditukarkan adalah token asli dan juga dia sangat trustless sekali kawan-kawan. Belum ada token lain yang dapat melakukan hal ini. Ini merupakan TorSwap kawan-kawan ataupun di apps dari Torchain ataupun kodenya Rune. Dan dapat kita lihat di sini bahwa dia dapat menukarkan Ethereum native ataupun Ethereum asli di jaringan Ethereum dengan Bitcoin native ataupun Bitcoin asli di jaringan Bitcoin kawan-kawan. Ini merupakan jawaban dari segala hal tadi kawan-kawan. Dan tidak ada kripto yang dapat melakukan hal ini. Bahkan yang namanya Torchain ini menjawab pertanyaan dari Vitalik Buterin ataupun pendiri dari Ethereum. Kita lihat di sini sangat tajam sekali perkataan dari Vitalik Buterin, di mana it's embarrassing ataupun sekarang ini sangat memalukan bahwa kita tidak dapat menukarkan dua aset terbesar di dunia kripto yaitu Bitcoin dan Ethereum secara trustless ataupun secara tanpa pihak ketiga kawan-kawan. Bahkan dia menyebutkan di sini bahwa kita membutuhkan suatu platform seperti Uniswap tetapi dapat menukarkan Ethereum dan juga Bitcoin. Hal tersebut hanya dapat dicapai oleh Torchain ini sekarang kawan-kawan. Dan tidak hanya di hal itu saja kawan-kawan, untuk token dari Torchain ataupun Rune ini sangat dibutuhkan oleh semua ekosistemnya ataupun sangat diperlukan untuk kita memegang Rune ini. Mengapa? Kita akan membahasnya pada part 2 nanti kawan-kawan. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.